Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus mengenal pribadi Allah? Kita harus mengenal pribadi Allah oleh karena alasan di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Karena alasan yang pertama adalah bahwa Allah kita adalah Allah tempat perlindungan yang paling aman. Kenapa dia adalah Allah tempat perlindungan yang paling aman? Ketika kita mengenal pribadi Allah, ketika kita percaya kepada Allah, ada sukacita yang kita rasakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita merasakan sukacita, ada sesuatu perlindungan, ada penjagaan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang keamanan. Berbicara perlindungan berarti ada sesuatu pribadi yang menjaga hidup kita. Kalau kita mengenal pribadi Allah dengan sungguh-sungguh, apa yang perlu kita takutkan di dalam hidup kita? Ada pribadi yang selalu menjaga kita. Ada pribadi yang selalu hadir. Ada pribadi yang selalu menemani kita dikala kita kesusahan, dikala kita merasa sedih, dikala kita juga merasa bahagia. Ada pribadi Allah yang selalu hadir bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kenali pribadi Allah dengan sebaik mungkin. Ketika kita merasa dalam diri kita ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir yang muncul dalam hidup kita, ketika ada problem masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, kita harus benar-benar mengenali Allah kita, bahwa Allah kita dia menjaga kita. Amin. Dia tempat perlindungan yang paling aman untuk kita berlindung, untuk kita datang kepada Dia. Dia adalah pribadi yang tepat yang dapat membawa kita kepada sukacita, yaitu damai. Berbicara tentang perlindungan, berbicara sikap hidup kita. Ketika kita mengenal pribadi Allah, saya percaya akan ada damai yang kita rasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenali Tuhan dengan sebaik. Kalau ada di antara kita yang masih sering khawatir, mungkin ada di antara kita yang masih sering takut dengan keadaan situasi yang ada, ingat, kenal Tuhan dengan baik, maka engkau akan mengerti betapa Tuhan menjaga hidup kita, baik dalam kesesakan, baik dalam penderitaan sekalipun. Allah kita tetap hadir di dalam hidup kita. Amin. Allah kita tidak jauh, Dia ada di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, dan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan. Kenali Tuhan baik-baik, bahwa Dia adalah Allah yang selalu menjaga hidup kita. Itu alasan pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berbicara perlindungan, berbicara seperti Bapa yang selalu hadir buat anak-anak. Allah kita, Dia adalah Bapa kita. Dia selalu hadir di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu isi hati kita. Apa yang kita rasakan hari ini, Tuhan lebih tahu. Oleh sebab itu, kita gak boleh khawatir di dalam hidup kita, karena kita sudah mengenal Dia. Kalau kita sudah mengenal Dia, mari kita tetap merasakan sukacita, alami damai, karena Allah kita menjaga hidup kita. Coba kita baca di ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlindungan yang paling aman ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengenali pribadi Dia, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut karena firman Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, kita harus tetap mengenali pribadi Allah, bahwa Allah selalu menjaga hidup kita. Sekalipun Tuhan izinkan ada problem hadir dalam hidup kita, tapi kita secara baik, maka saya percaya akan ada sukacita
sukacita yang kita rasakan. Amin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus mengenal pribadi Allah? Karena dengan kita mengenal pribadi Allah, bahwa kita tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Di ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan beri, bahwa kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Itu semua karena ada sumbernya, yaitu sumbernya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh bermegah di dalam diri kita, tetapi kita harus bermegah di dalam Kristus. Amin. Karena Kristus yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita masih bisa bersemangat sampai hari ini, kita masih kuat, kita masih bisa berdiri kokoh untuk kita terus beriman kepada Kristus, karena Kristuslah yang memberikan kekuatan itu. Karena berbicara kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada janji kepastian yang Tuhan beri. Coba kita baca lagi, kita cermati di ayat yang kedua bagian yang terakhir. Di situ dikatakan sangat terbukti. Jadi berbicara sangat terbukti itu berbicara tentang kepastian bahwa Tuhan memberikan kekuatan itu pasti, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar, kita harus yakin bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan yang sangat besar sehingga kita dimampukan sampai saat ini. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa, ketika saya melayani, kadang-kala ada ketakutan, kadang-kala ada keraguan. Ketika saya mau pergi penginjilan, saya takut kalau nanti ada yang menolak saya. Bukan saja menolak, tetapi ada intimidasi yang terjadi. Itu kadang yang selalu saya pikirkan. Tetapi ketika saya mengerti dan mengenal pribadi Allah, saya tidak takut sama itu. Karena ada kekuatan spirit roh yang mengalir di dalam diri saya, sehingga saya dimampukan. Ada hikmat ketika saya menyampaikan berita Injil. Ada kekuatan yang Tuhan beri karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh takut untuk kita menyampaikan berita Injil. Kita harus mengenal pribadi Allah, karena dengan kita mengenal pribadi Allah, ada kekuatan, ada hikmat yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mendorong kita sebagai hamba Tuhan, mari kita terus beritakan kabar firman itu, sehingga akan banyak orang yang dikuatkan. Berbicara tentang kekuatan, sebenarnya bukan saja kita yang dikuatkan, kita dikuatkan oleh Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan kekuatan itu, sehingga kita juga akan bisa menjadikan kekuatan itu untuk kita, menjadikan orang lain juga termotivasi dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita juga bisa menguatkan orang lain. Ada timbal balik, Bapak Ibu. Tuhan memberikan sesuatu bagi kita dan kita melakukannya karena kita mengenal pribadi Allah. Dengan kita melakukan hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita mengenal pribadi Tuhan, saya kita akan melakukan setiap kehendak. Karena kita benar-benar mengenal Dia. Dengan kita benar-benar mengenal Dia, saya bukan lagi kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Roh Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kenali baik-baik pribadi Allah kita. Dengan kita mengenal Dia, ada pengharapan dan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengenal pribadi Allah. Di ayat kedua bagian yang terakhir di sana, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi alasan ketiga mengapa kita harus mengenal Allah, karena Allah kita adalah Allah yang selalu menolong hidup kita. Jadi di dalam firman ini ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Dengan kita mengenal baik-baik tentang pribadi Allah, bahwa Allah adalah pribadi yang selalu menolong kita, baik dalam kesesakan, baik dalam kesukaran, baik dalam kesulitan sekalipun, Allah terus menolong kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk kita dimampukan untuk kita melakukan segala pekerjaan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari
kita kenali Allah baik-baik. Pada awal dulu saya tingkat 1, saya masih ingat Bapak Ibu, waktu saya awal masuk, dulu saya sering pindah-pindah pelayanan. Saya merasa diri saya gagal. Saya merasa saya tidak layak untuk saya melayani Tuhan. Hanya karena masalah sedikit saya pindah, saya kabur. Saya akan pulang ke kampung. Tetapi puji Tuhan saya nggak tahu jalan. Saya mau ke terminal, saya nggak tahu jalan. Dan sampai hari ini saya masih bertahan ada di Bali. Itu semua karena Tuhan yang menolong saya. Ketika saya bertobat, saya mau dirubah oleh Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup saya. Yang awalnya saya down, saya sudah putus asa. Ada pengharapan yang Tuhan beri karena tahu saya mengenal pribadi Allah yang saya sembah, pribadi yang saya layani, bahwa Dia memberikan dorongan buat saya. Ketika saya melangkah maju, saya tidak mungkin ada pribadi yang menolong saya. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya terus melayani. Coba kalau saya dulu, ketika saya pulang ke kampung, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya percaya ketika saya mengenal pribadi Allah dan saya bertobat, Tuhan berubah hidup saya. Yang dulunya saya suka tersinggung, yang dulunya saya sulit mengampuni orang, yang dulunya saya suka marah, Tuhan berubahkan itu semua. Saya bisa mengampuni, saya lebih sabar, saya lebih rendah hati lagi. Itu karena Tuhan menolong saya. Amin. Jadi mungkin ada di antara kita saat ini yang mungkin bimbang, baik dalam pelayanan, baik dalam studi. Ingat, kenali Tuhan baik-baik bahwa Tuhan menjaga engkau, Tuhan memberikan kekuatan buat saudara, dan Tuhan menolong kita, dan Tuhan akan memampukan kita sehingga kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kenali Tuhan baik-baik. Ketika kita mengenal Tuhan baik-baik, saya percaya hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Pada awal seperti tadi yang saya ceritakan, awal saya tingkat 1 saya masuk, saya masih banyak membawa pikiran-pikiran saya, sehingga saya tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya merasa gagal, saya merasa minder dari teman-teman saya. Tetapi ketika saya mengenal pribadi Allah, ternyata saya sama dengan teman-teman saya, bahwa saya sudah dipilih Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan saya kekuatan, saya bangkit dan saya tidak akan turun, karena saya tahu bahwa Allah yang saya sembah sama dengan Allah yang Bapak Ibu sembah. Amin. Ketika kita menyembah Allah yang sama, ada pertolongan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Pemasmur sangat mengenal pribadi Allah sehingga dia menuliskan surat. Dia menuliskan kitab ini bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dia sumber kekuatan dan Dia dapat menolong setiap kita. Mari bangkit dan bangkit, melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan kenali Tuhan baik-baik. Kiranya firman Tuhan membawa kita kepada sukacita. Di dalam hidup kita ada perubahan yang menyenangkan.